Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas aplikasi komputer. Kali ini kita akan membahas materi tentang data penelitian. Jadi di dalam Microsoft Excel kita juga bisa menganalisis data penelitian atau data analisis. Nah, data analisis ini bisa digunakan untuk mengolah data hasil penelitian berupa menguji hipotesis penelitian. Dari contoh yang akan kita gunakan kali ini, kita akan menganalisis data analisis berupa regresi linier sederhana, di mana terdapat satu variabel yang akan mempengaruhi variabel lainnya, di mana hipotesisnya variabel X mempengaruhi variabel Y. Di sini kita sudah memiliki dua variabel, yaitu variabel X berupa motivasi belajar dan variabel Y atau variabel dependen berupa prestasi belajar. Dan kita sudah memiliki datanya. Di sini ada 54 responden. Nah, kita akan menguji hipotesis apakah terdapat pengaruh X terhadap Y atau adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Namun sebelumnya kita harus memasukkan dahulu menu data analisis di dalam Microsoft Excel. Menu data analisis pada umumnya terdapat di menu data, lalu akan ada di sebelah sini. Namun jika kalian belum memiliki tool data analisis, kita bisa memasukkannya dengan cara ke Customize Quick Access Toolbar, lalu kita ke More Comments, lalu Add-ins, lalu ke Manage Add-ins Go. Nah, di sini kalian centang Add-ins Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack FBA. Lalu kita oke. Nah, nanti akan muncul toolbar baru berupa data analisis. Oke, sekarang kita akan menganalisis fungsi yang pertama, yaitu motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Cara langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kita masuk ke menu data, lalu data analisis, ya. Nah, kalian pilih di sini ada beberapa analisis tool yang bisa digunakan, ada ANOVA, UGT, histogram, dan T-test. Nah, karena kita akan menganalisis regresi, maka kita ke menu regression, lalu oke. Nah, di sini kita input Y range. Input Y range-nya berarti prestasi belajar. Kita mulai dari judulnya sampai data terakhir. Selanjutnya input X range, berarti dari semua data X termasuk judulnya. Lalu kita klik label, artinya judulnya ikut di dalam data yang kita analisis. Lalu confidence levelnya kita pilih 95%. Dan di sini ada output option, di mana kita akan menaruh hasil analisisnya, apakah di new worksheet atau worksheet yang baru, atau di file yang baru, atau dalam sheet yang sama tapi di range mana. Nah, saya akan pilih range, output range, lalu kita pilih, kita akan masukkan di D1. Kalau sudah, kita tinggal okekan saja. Nah, data analisisnya akan segera muncul. Nah, sekarang kita langsung saja menginterpretasikan data analisis yang sudah ada di sini, yang sudah muncul. Analisis yang pertama, kita akan menganalisis R-square atau nilai R kuadratnya terlebih dahulu. Dari data yang muncul, nilai R-square adalah 0,188 sekian. Nah, ketika kita ingin menginterpretasikannya,
Arti dari berdasarkan tabel ini, berdasarkan hasil tabel, nilai R square atau nilai R kuadrat adalah 0,1886 sekian atau 18,86%. Artinya variabel independen atau motivasi belajar mampu mempengaruhi variabel dependen atau variabel prestasi belajar sebesar 18,86% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ini untuk analisis yang pertama. Untuk analisis yang kedua, kita lihat di nilai F dan signifikan F. Nah, dari nilai F dan signifikan F di tabel ANOVA, kita dapat menjelaskan berdasarkan hasil tabel ANOVA dapat diketahui jika nilai F hitung, yaitu ini ya, 12,093 sekian dengan nilai signifikan F adalah 0,00103 sekian atau lebih kecil dari tingkat alfa atau kesalahan sebesar 0,005. Artinya variabel independen atau motivasi belajar berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya juga dengan kata lain, hipotesis diterima. Nah, karena tadi hipotesis yang kita gunakan, maka terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Ternyata dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai signifikan F-nya kurang dari alfa atau tingkat kesalahan 0,005. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan tabel yang ketiga, di mana di sini kita akan menginterpretasikan koefisien dan juga nilai p-value dari variabel X atau motivasi belajar. Untuk arti yang pertama, yaitu kita akan melihat dari intercept koefisien yang 7,88. Di sini mengartikan jika nilai X sama dengan 0, jadi ketika nilai X-nya itu 0, maka
nilai Y sebesar 7,889. Nah, untuk aksi yang kedua yaitu dari nilai X-nya. Ketika nilai X naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y akan naik sebesar ini 1,103 sekian. Nah, untuk interpretasi yang ketiga, nilai dari p-value-nya. Nah, kita akan melihat p-value-nya. Bisa dilihat bahwa p-value variabel X atau motivasi belajar adalah 0,00103 sekian. Nah, di sini bisa dilihat bahwa alfanya nilai 0,103 ini kurang dari alfa 0,005 atau 5%. Sehingga 0,05 ya persen. Nah, di sini juga 0,05%, 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai X, variabel X signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi ini sebenarnya p-value interpretasinya sama dengan tabel ANOVA yang sebelumnya. Nah, itulah untuk materi yang pertama, yaitu analisis regresi linear sederhana dan interpretasinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas analisis regresi linear berganda. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.